Bejo dan Tumini baru dikaruniai anak. Setelah 5 tahun menikah, anak semata wayangnya itu kini berusia 3 tahun. Mereka sangat menyayanginya. Hidup mereka berjalan lancar-lancar saja. Bejo bekerja sebagai buruh pabrik dan Tumini menjadi ibu rumah tangga. Namun belakangan ini, hidup mereka sedikit ada kendala. Pengurangan karyawan membuat Bejo harus dipecat dan mendapat pesangon 10 juta. Bingung mau ngapain, mereka akhirnya membuka warung mie ayam bakso di pinggir jalan provinsi. Berbekal pengalaman pernah ikut orang jualan Bejo, menjalani usahanya ini hanya dengan istri, mereka benar-benar merintis usaha warung mie ayam ini dari nol. Belum ada pelanggan sama sekali. Baru 1 minggu, Pak. Tenang saja, siapa tahu nanti ada pembeli. Tumini mencoba menenangkan suaminya yang mengeluh, karena sudah 1 minggu ini belum ada pembeli sama sekali. Mie ayam dan bakso yang sudah mereka buat terpaksa mereka bagikan ke tetangga. Iya, Bu. Padahal kata tetangga, mie ayam kita ini enak dan mereka menyuruh kita jualan di kampung saja. Bejo mendesah kecewa. Jangan, Pak. Tidak enak dengan Pak Imron sudah lama jualan. Tumini seketika melarang suaminya. Bejo mengangguk. Dia juga merasa tidak enak dengan tetangganya yang sudah lebih dulu jualan mie ayam dan bakso. Selain sudah duluan, Pak Imron juga sering membantu mereka ketika kesulitan. Jadi tidak mungkin mereka balas dengan cara menyaingi jualannya. Bejo pulang dengan keadaan yang sama hari itu. Dia tidak membawa uang apa-apa. Beberapa tetangga yang merasa kasihan, ada yang mau membelinya diam-diam. Membayar mie ayam yang Bejo berikan. Meskipun tidak semua, tetapi Bejo sedikit bersyukur karena uang itu bisa mereka gunakan untuk berbelanja besok. Seiring berjalannya waktu tabungan Bejo mulai menipis, Bejo khawatir jika tidak bisa menghidupi anak dan istrinya lagi. Malam itu, dia mengajak Tumini berembuk. Dia kepikiran untuk lagi dan menutup usaha ini. Pak, kamu yakin mau bekerja lagi? Belakangan ini badanmu sering sakit-sakitan. Tumini memasang wajah khawatir. Mau bagaimana lagi, Bu? Keadaannya sudah tidak memungkinkan lagi. Jualan juga sepi. Bejo berjalan mondar-mandir di warungnya karena gelisah. Sabar dulu, Pak. Aku tidak mau Bapak kenapa-napa. Tumini memegang pundak suaminya. Bejo berhenti lalu menatap istrinya. Matanya berkaca-kaca. Bejo mencoba untuk lebih bersabar lagi. Siapa tahu, buah kesabarannya akan mendapatkan hasil. Sepulang dari jualan, Inayah yang sering dititipkan ke neneknya menghampiri mereka. Anak itu menangis sejadi-jadinya. Seketika Tumini langsung memeluk dan mengusap-usap belakang anaknya. Tangis Inayah malah semakin menjadi-jadi. Kamu kenapa? Sayanya ada apa? Tumini masih mengelus-elus rambut anaknya. Tadi aku diejek temanku karena tidak mempunyai boneka kelinci, Bu. Inayah menjawab dengan sesenggukan. Tumini melirik ke arah Bejo. Seketika raut wajah Bejo menjadi sedih. Dia tahu keuangannya masih belum stabil sehingga untuk membelikan boneka saja harus berpikir berkali-kali. Besok kalau Bapak dan Ibu ada uang, kita beli boneka kelinci. Tumini mencoba menghibur anaknya. Janji ya. Inayah melepaskan pelukan ibunya lalu tersenyum sambil mengacungkan jari kelingkingnya. Tumini mengangguk dan Bejo pun ikutan. Malam itu, tidur Bejo semakin tidak nyenyak. Dia masih memikirkan bagaimana supaya dagangannya laris dan tabungannya tidak cepat habis. Kita harus mencoba berbagai cara, Bu. Aku tidak mau mengingkari Inayah. Bejo menaruh kedua tangan di belakang kepalanya. Iya, Pak. Tumini mengangguk meyakinkan. Baru setelah itu dia tidur duluan. Bejo dan Tumini berjualan lagi. Kali ini mereka mengurangi porsinya. Tebakan Bejo benar. Keadaan mereka juga tidak berubah. Mobil dan truk yang lalu lalang hanya melihat sekilas tanpa mau berhenti. Tak terasa hujan turun, Bejo melihat ada 3 motor menepi. Dia sangat antusian, mungkin ketiga motor itu mau menikmati mie ayam miliknya sembari menunggu hujan reda. Namun sayang, semua itu hanya harapan saja. Ketiga motor itu hanya numpang memakai mantel. Usai hujan reda, ada motor dari seberang jalan berjalan mengarah warungnya. Bejo menatap motor itu dan memastikan kalau dia adalah pelanggan pertamanya. Benar saja, motor itu berhenti
dan parkir di depan warungnya. Bejo antusias. Dia menyuruh Tumini untuk bersiap. Sepertinya dia pelanggan pertama, Bu. Bejo kegirangan. Iya, Pak. Disambut baik-baik. Tumini menyarankan Bejo berdiri di samping bingkai masuk warungnya. Dia mempersilahkan orang itu, dan betapa terkejutnya Bejo saat melihat orang tersebut. Ternyata orang itu adalah Haris, teman kerja di pabrik yang juga terkena pemecatan. Haris, apa kabar? Bejo seketika memeluk temannya itu. Baik Bejo, kamu sendiri bagaimana? Haris tersenyum sambil mengamati warung milik Bejo. Sepertinya yang kamu lihat ini. Bejo tersenyum kecut. Haris memuji Bejo yang sudah berani membuka warung mie ayam bakso sebesar ini. Hebatnya lagi dia membuka tepat di pinggir jalan provinsi yang tentu biaya sewanya tergolong mahal. Pasti sudah untung besar. Puji Haris saat berjalan menuju salah satu kursi yang Bejo tunjuk. Tidak seperti yang kamu pikirkan, Riz. Sejak aku buka, belum ada satupun pembeli, kecuali kamu ini. Bejo mendengus sedih. Hayang benar, Haris meletakkan HP dan rokoknya di meja. Iya, aku pikir jualan di pinggir jalan provinsi akan laris. Ternyata seperti ini, raut wajah Bejo tampak murung, sebenarnya membuka warung mie ayam bakso. Memang agak susah, apalagi kalau enggak pakai pesugihan. Haris melepas jaketnya saat hendak menjawab Tumini, datang membawakan 2 gelas es teh. Bejo membantu meletakkannya di meja. Pesugihan, ngeri sih kalau pesugihan. Pasti keluarga jadi tumbal, Bejo menggelangkan takut. Tidak semua pesugihan menumbalkan keluarganya Bejo. Lihat aku ini, aku juga buka warung. Tapi warung makan. Awalnya sih sama seperti warungmu ini. Sepi pembeli, namun setelah ada yang memberitahuku soal pesugihan. Bless, warung makanku langsung ramai. Haris meminum es teh yang disuguhkan. Bejo dan Tumini saling melirik, mereka tampak tertarik dengan yang dikatakan oleh Haris. Apalagi saat tabungannya sudah sangat menipis. Tumini mengerlingkan mata, tandanya dia menurut saja. Kalau tidak keluarga dia minta tumbal apa? Bejo bertanya penasaran. Pesugihan ini hanya minta hewan, biasanya kambing. Penjelasan Haris semakin membuat Bejo yakin. Bejo diam sejenak. Bagaimana masih mau bertahan dengan cara lama ini atau mau mengikuti caraku? Kalau kamu mau, aku bantu. Tidak perlu bayar apapun ke aku. Kita sudah seperti saudara sendiri, Bejo. Aku bantu sampai daganganmu laris. Haris tersenyum, Bejo langsung melirik Tumini meminta persetujuan. Tumini tanpa pikir panjang langsung mengangguk. Tapi kamu bias menjaminkan kalau pesugihan ini tidak meminta tumbal keluarga? Bejo masih tampak ragu. Pikirannya masih menimbang-nimbang tawaran dari Haris. Aku jamin 100% Jo. Haris mengacungkan 2 jarinya sambil bersumpah. Bejo mengangguk. Mie ayam tampak sudah matang. Tumini langsung menuju ke gerobak dan menyajikan ke mangkok. Bejo belum menanggapi lagi dan sibuk minum es tehnya. Lalu kapan kita ke Mbah Prito? Bejo yang sudah diberitahu nama dukunya menjadi sangat berantusias. Besok bagaimana? Haris menyeruput lagi minumnya. Boleh kita ketemu di sini saja ya? Bejo yang bingung mencari tempat janjian mengusulkan untuk ketemuan di warung ini. Baiklah. Haris mengangguk. Tumini datang membawa 2 mangkok mie ayam bakso. Haris berterima kasih, lalu menikmati suguhnya itu. Dia sempat terheran-heran karena mie ayam milik Bejo rasanya sangat enak, benar dugaanku. Jo, mie ayam bakso milikmu tergolong sangat-sangat enak, Jo. Sayang rasanya jika kalau tidak ada yang beli. Haris mengacungkan jempol. Ah, kamu bias saja. Bejo tersipu malu. Dimakan dulu, Mas. Tumini mencoba basa-basi. Iya, Mbak. Mie ayamnya enak sekali. Ini Haris tersenyum dan mengangguk. Selesai makan, Haris menyalakan rokoknya. Dia masih ingin mengobrol dengan Bejo. Tumini membereskan piring bekas makanannya. Haris berterima kasih. Aku masih penasaran kok bisa kamu mampir di warung ini. Bejo bertanya sambil meminta tambahan es teh lagi pada istrinya. Aku sering lewat jalan ini. Waktu pertama kali kamu buka, aku tidak terlalu memperhatikannya. Lalu kedua kalinya aku lewat, aku baca nama Bejo. Dalam hatiku aku bertanya, apa jangan-jangan ini Bejo pabrik? Waktu itu aku belum yakin. Nah, yang ketiga kalinya aku lihat kamu ada di depan. Aku mau mampir tapi kebetulan ada acara. Baru hari ini aku sempatkan mampir.
Haris bercerita panjang lebar. Sambil tertawa, Haris beranjak usai es. Tehnya habis. Dia pamit karena harus balik ke warung makanannya. Dia mengeluarkan uang untuk membayar. Bejo awalnya menolak. Tapi karena bentuk persahabatan, akhirnya mau menerimanya. Besok aku kesini lagi. Haris tersenyum langsung menarik gas. Motornya melaju pelan di jalanan provinsi yang sudah mulai lengang. Hati-hati di jalan. Bejo pulang dan duduk di teras dengan Tumini. Malam ini terasa lumayan dingin. Inayah sudah tidur duluan. Mereka membahas tawaran Haris tadi. Bejo masih ragu dan takut jika terjadi apa-apa pada keluarganya. Kata Haris, tidak akan terjadi apa-apa, Pak, dan contohnya juga sudah ada. Jadi tidak perlu takut lagi. Tumini mengusap lengan suaminya. Iya, Bu, semoga beneran berhasil ya. Bejo tersenyum. Tak berselang lama Ponia menghampiri mereka. Dia belum bisa tidur karena nyamuk di rumah menggigiti kakinya. Kalian sedang bahas apa? Kok kelihatan serius? Ponia duduk di depan mereka. Ini Mas Bejo mau pakai pesugihan. Bu Tumini spontan menjawab tanpa berpikir dua kali. Bejo kaget. Begitu juga dengan Ponia. Pesugihan. Apa enggak bahaya tak? Biasanya pesugihan itu meminta tumbal keluarga. Ponia menggelengkan tidak setuju. Tidak, Bu, kata temanku, ini tidak meminta tumbal manusia, tapi hewan seperti kambing dan sapi. Bejo mencoba meyakinkan ibu mertuanya itu. Kamu yakin, Jo, kalau ibu tidak percaya begituan? Mereka biasanya menipu. Ponia tentu belum sepenuhnya percaya. Dia menyangkal dengan nada tinggi. Ini beneran, Bu, temannya Mas Bejo sendiri contohnya. Sampai sekarang dia baik-baik saja. Begitu pula dengan keluarganya. Tumini ikutan meyakinkan, kamu sudah lihat dan mengecek semuanya, memang awalnya hewan lah, tapi lama-lama keluarga. Ponia mendengus kesal. Bejo dan Tumini saling melirik. Sepertinya Ponia tidak bisa diajak bekerja sama, apalagi membahas ini. Mereka memutuskan untuk diam saja. Ibu pernah menemui beberapa orang yang melakukan pesugihan hidup mereka. Semuanya berakhir tragis. Ada yang anaknya mati, istrinya mati, dan bahkan dia sendiri yang mati. Ponia menyibak keheningan di antara mereka dengan cerita pesugihan. Tapi ini beda kok, Bu, pesugihan ini memakai hewan bukan manusia tumbalnya. Bejo meyakinkan lagi. Dengan nada yang lebih serius, begini saja, terserah kalian mau melakukan apa, tapi Ibu, ingatkan Ibu tidak mau tanggung jawab kalau terjadi apa-apa. Ponia memutuskan untuk masuk rumah karena merasa kesal. Bejo dan Tumini hanya menggeleng saja dengan sikap Ponia. Dia tidak bisa diajak kompromi dan malah menakut-nakuti. Karena sudah larut malam, mereka masuk dan memutuskan untuk tidur. Haris sudah datang setelah mereka buka. Bejo sampai kelabakan. Dia buru-buru memakai baju rapi dan langsung ke depan Tumini, ikut mengantar sampai di depan warung. Kamu sudah siap, Jo? Haris bertanya. Dia sudah ada di atas motor. Sudah. Ini bawa uang berapa? Bejo bingung. Sejak tadi dia menghitung uang yang ada di dompet. Kamu bawa seadanya saja. Nanti kalau kurang aku tanggung dulu. Haris meminta Bejo untuk segera naik. Bejo mengangguk lalu pamit pada Tumini. Mereka pun berangkat. Jalanan provinsi sudah tampak ramai. Mobil bus dan truk saling membalap. Haris membawa motor dengan begitu gesit sampai-sampai membuat berpegangan pada baju belakang temannya itu. Perjalanan mereka memakan waktu lama. Tempat Mbah Pripto berada di kaki lereng gunung berapi. Jadi sekitar 2 jam dari warungnya, Bejo sampai mengantuk di jalan. Beberapa kali kepalanya membentur pundak Haris. Pegangan Jo Haris yang mengetahui temannya mengantuk, meminta berpegangan supaya tidak jatuh. 1 jam berlalu, jalanan yang halus mulai bergelombang. Ada juga jalan yang berlubang. Jalanan ini menandakan kalau mereka sudah memasuki jalan perkampungan. Masih jauh, Riz. Bejo akhirnya terbangun. Sebentar lagi, Jo. Haris terus menarik gas motornya. Motornya semakin cepat. Sesekali dia mengerem menghindari lubang yang lumayan besar. Lubang ini bisa membuat pengendara jatuh apabila tidak dihindari. Akhirnya mereka sampai di rumah Mbah Pripto. Rumahnya jauh dari layak. Dinding-dindingnya terbuat dari kayu yang beberapa bagian sudah mengeropos.
Bejo mengamati sekitar sambal mengernyitkan dahi. Suasana rumah Mbah Pripto sangat menakutkan. Bejo melihat kepala tengkorak ada digantung di kanan kiri halaman rumahnya. Di dekat gerbang terlihat ada sumur tua yang sudah tidak terpakai. Talinya putus dan sumbernya sudah berlumut. "Ayo masuk," Haris mengajak Bejo masuk ketika selesai melepas helm dan jaket. Bejo mengangguk dan mengekor di belakang Haris. Ketika sampai di rumah nih Bejo kaget, ternyata ada pasien lain sekitar 3 orang. Wah, hebat juga dukun saja pakai antri, batin Bejo yang masih tidak menyangka. "Kita antri dulu," Haris mengajak Bejo duduk di halaman sambil merokok. "Memang seramai ini ya?" Bejo bertanya dengan rasa penasaran. "Iya, Mbah Pripto ini tidak pernah gagal, makanya ramai." Haris mengangguk mantap. Hal ini makin membuat Bejo yakin. Sudah hampir setengah jam mengantri, kini giliran Bejo. Bejo masuk dengan ditemani Haris. Ruangan itu dipenuhi dengan bau kemenyan dan kembang melati. Kaget melihat wajah Mbah Pripto, pipinya tirus dan keningnya dipenuhi urat-urat wajah, rambutnya gondrong putih dan jenggotnya panjang. Dia memakai baju hitam dan belangkon di kepalanya. Haris mengajak Bejo untuk duduk di depan loyang besar berwarna kuning yang di samping kanan kirinya terdapat kemenyan. "Mbah, ini aku datang membawa teman Mbah," ujar Haris sambil memperkenalkan Bejo. "Ya, siapa namanya?" Mbah Pripto mengangguk-angguk, tangannya sibuk mengelus-elus jenggot. Bejo kikuk, dia bingung dan ragu mau mengutarakan keinginannya. Entah mengapa melihat Mbah Pripto dia menjadi takut dan sulit untuk berkata-kata. Haris yang tidak mau Mbah Pripto menunggu lama langsung menjawabnya. "Sama seperti saya, Mbah," Haris menjelaskan sambil kedua tangannya membantu. "Baiklah, kamu pertama ke sini ya." Mbah Pripto menatap Bejo. Tatapannya sedikit kurang bersahabat. Bejo mengangguk, Mbah Pripto diam sejenak lalu memulai melakukan ritual. Dia membakar kemenyan yang ada di dupa. Tak lupa dia masukkan kembang melati ke dalam loyang yang berisi air tersebut. Bejo menelan ludah berkali-kali saat melihat ritual tersebut. "Kamu sudah menyiapkan uang?" Mbah Pripto menanyakan perihal uang setelah membaca beberapa mantra. "Berapa, Mbah?" 2 juta untuk proses ritual, sedangkan 1,5 juta untuk membeli kambing. "Apa kamu membawanya?" Mbah Pripto meniup asap kemenyan ke arah Bejo. Bejo mengangguk, untung dia membawa uang sekitar 5 juta. Jadi untuk membayar ritual dan kambingnya cukup. Bejo segera mengeluarkan uang dari kantong plastik hitam yang dia simpan di saku celana. Dai ambil sesuai dengan perintah Mbah Pripto, uang itu lalu diserahkan padanya. Mbah Pripto menerima sambil mengangguk. Usai uang itu dimasukkan, Mbah Pripto mengambil segelas air. "Maju." Mbah Pripto meminta Bejo maju. Haris yang paham seketika menggeser duduknya lebih ke belakang. Bejo maju dengan agak ragu. Mbah Pripto bilang, "Tidak apa-apa dan tidak perlu takut." Bejo mengangguk. Dia segera maju. "Mana tanganmu?" Ulurkan keduanya. Mbah Pripto sedikit menarik kedua tangan Bejo. Bejo sedikit meringis karena tarikannya agak kasar. Mbak Pripto langsung menyiram kedua tangan Bejo dengan air dari loyang air itu. Terasa sangat dingin padahal tidak ada es batu di dalamnya. Tubuh Bejo sampai merinding. Air kedua semakin dingin, Bejo hampir saja tidak kuat. Hingga air ketiga, usai mengguyur tangannya, Mbah Pripto melempari Bejo dengan bunga melati. Bejo sampai menutup matanya karena terkejut. Bunga itu sangat banyak dan berjatuhan di tubuhnya. Sekarang giliran ritual penyembelihan. Kalian ikuti aku ke bukit yang ada di belakang rumah. Mbah Pripto beranjak dan berjalan keluar duluan. Bejo dan Haris buru-buru mengikutinya. Belakang rumah Mbah Pripto dipenuhi dengan pohon beringin. Ranting-rantingnya digunakan burung gegak untuk berteduh. Suara burung itu bersahutan silih berganti tanpa mau berhenti. Bejo sampai merinding berada di sana membuat bulu-bulu halusnya berdiri. Saat tiba di Bukit Bejo, mendengar suara auman yang sangat keras. Dia sampai refleks memeluk tangan Haris. Haris ketika memelototinya, Bejo meminta maaf. Mbah Pripto membawa kambing sejak dari bawah tadi. Kambing itu akan disembelih untuk dijadikan persembahan.
Kalau kamu ingin semua ini berhasil, kamu harus merelak kambing ini. Mbah Pripto menatap Bejo saat pisau sudah ada di leher sang kambing. Saya rela, Mbah. Usia mengucap itu, Mbah Pripto menggorok leher kambing yang sejak tadi dia pegangi. Kambing itu teriak kesakitan dan darah mengucur deras dari lehernya. Mbah Pripto meminta Bejo untuk mendekat. Bejo berjalan ke depan. Kali ini jarak dia dan kambing hanya 1 langkah saja. Kamu basuh tanganmu dengan darah ini. Jangan dihilangkan sampai nanti kembali ke rumah. Perintah Mbah Pripto sambil mengarahkan kambingnya ke Bejo. Bejo mengangguk lalu menadahkan tangannya untuk mengambil darah tersebut. Ketika darah sudah terkumpul banyak, Bejo mulai membasuh kedua tangannya. Dia sempat jijik karena baunya sangat amis, tapi dia tahan demi bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Kambing itu dibuang begitu saja oleh Mbah Pripto. Tak berselang lama Mbah Pripto mengajak mereka turun. Tangan Bejo masih berlumuran darah. Diangkat kedua tangannya agar tidak mengenai baju atau celananya. Setibanya di ruangan Mbah Pripto, Bejo diminta untuk membasuh tangannya dengan air yang ada di loyang. Bejo menurut dan membasuh semuanya. Semua sudah selesai, kalian boleh pulang. Mbah Pripto meminta mereka pulang. Kalau begitu kami pamit dulu ya, Mbah. Haris tersenyum. Mbah Pripto hanya mengangguk. Tangannya lagi-lagi mengelus jenggot putihnya itu. Haris dan Bejo sudah sampai di warung. Tumini seketika berdiri dan menghampiri mereka. Dia terlihat sangat antusias. Sejak tadi dia terus-menerus menatap jalanan berharap mereka cepat pulang. Bagaimana, Pak? Sudah? Tumini tampak tidak sabar. Sudah, Bu, memang tumbalnya hewan korban. Tadi aku melakukannya dan melihatnya sendiri, Bu. Bejo melepas helmnya. Dia mempersilahkan Haris untuk duduk dulu. Haris pun menurut. Tumini membuatkan mie ayam seperti kemarin. Bejo yang kehausan membuat minum sekalian, membuatkan temannya itu. Mie ayam bakso dan es teh datang bersamaan. Haris berkali-kali berterima kasih dan merasa tidak enak karena selalu diberi ayam bakso. Kalau boleh tahu pesugihan ini bekerja setelah berapa lama? Bejo sudah tidak sabar melihat warungnya ramai. Paling besok sudah bekerja dulu. Aku juga ndak lama kok. Besoknya warungku langsung laris rame. Haris bercerita sambil memakan mie ayam bakso yang Tumini suguhkan. Cepat juga ya, aku sudah tidak sabar ingin melihat warung ini ramai pembeli. Sudah lama warung ini sepi. Bejo mengusap-usap. Kedua telapak tangannya tanda tidak sabar. Tenang saja Jo, aku jamin warung ini bakalan ramai. Haris tersenyum dengan penuh keyakinan. Usai makan, Haris pamit pulang sama seperti kemarin. Dia juga membayar mie ayam bakso dan es teh yang mereka suguhkan. Apa yang Haris katakan benar adanya. Warung mie ayam bakso milik Bejo tiba-tiba ramai pembeli, dan memang akan seramai ini pembelinya. Mereka sampai kelabakan melayani pembeli. Wah, kalau ini jauh dari perkiraan, Bu. Syukurlah warung kita menjadi seramai ini, Bu. Bejo merasa kegirangan. Dia menyiapkan pesanan para pembeli dengan riang gembira. Bahkan musik yang memang tersedia di warung ini, dia keraskan. Bejo begitu gesit, sehingga pembeli tidak terlalu lama menunggu. Mereka terlihat sangat senang menikmati mie ayam bakso miliknya. Bejo sengaja sesekali melirik pembeli karena ingin melihat ekspresi mereka saat pertama kali makan. Wajah pembeli tampak sangat menikmati, bahkan sampai ada yang makan sambil memejamkan mata, mungkin karena saking enaknya. Mie ayamnya enak, Pak. Kenapa saya nggak mampir dari dulu ya? Bakal jadi langganan ini, mah. Puji salah satu pembeli yang hendak membayar pesanannya. Wah, terima kasih juga, Pak. Semoga selalu suka ya. Bejo tersenyum. Mendapat pujian semacam itu membuat Bejo semakin senang. Dia ingin berterima kasih pada Haris karena sudah membuat warungnya menjadi seramai ini. Bejo dan Tumini yang biasanya tutup jam 9 malam, kini harus tutup lebih awal karena dagangannya habis tanpa sisa ludes. Mereka sudah tutup dari jam 4. Ponia tentu terkejut dengan perubahan warung mereka. Lihat apa yang kita bawa, Bu. Dan apa yang aku katakan benar kan, Bu? Pesugihan ini tidak meminta tumbal keluarga. Bejo terlihat sedikit sombong. Saat menunjukkan uang sekantong plastik, Ponia tidak mau menanggapi. Dia memilih pergi dari ruang tamu menuju dapur.
Malam itu dia benar-benar tidak mau berdebat lagi. Masalah pesugihan hari itu juga. Bejo dan Tumini bisa membelikan boneka kelinci untuk Inayah. Janji yang waktu mereka buat, baru bisa mereka wujudkan. Saat ini seminggu berlalu begitu cepat, modal kembali dengan sangat cepat semua keuangan yang bengkak. Beberapa hari lalu bisa balik dan malah lebih. Bejo dan Tumini merasa sangat senang. Akhirnya mereka bisa membeli apa saja yang mereka inginkan. Ibu mau beli apa mumpung Mas Bejo ada uang? Tumini menawari Ponia. Ponia menggeleng, dia tidak ingat apa-apa karena takut. Ibu masih takut soal tumbal dari pesugihan ini. Tumini mendesah kecewa. Iya, selama kalian masih menggunakan cara ini, ibu selalu cemas dan khawatir setiap saat. Bahkan ibu sering mimpi buruk. Ponia menggenggam gelas yang berisi air putih hangat. Percaya pada Mas Bejo, Bu, semuanya akan baik-baik saja. Tumini merangkul Ponia yang terlihat sangat ketakutan. Ponia diam dan tidak menjawab apa-apa. Tidak terasa 1 bulan sudah berlalu. Bejo harus memberikan persembahan lagi sesuai janjinya dengan Mbah Pripto. Dengan diantar Haris, Bejo kembali mendatangi rumah dukun kepercayaannya itu. Mbah Pripto tidak berubah dan sama seperti sebulan lalu. Baik pakaian dan cara duduknya, Bejo juga masih takut bertemu dan bertatapan langsung dengannya. Daganganmu ramai sekali belakangan ini. Apa kamu senang? Mbah Pripto tiba-tiba mengatakan hal itu. Bejo tentu saja terkejut. Dia tidak menyangka Mbah Pripto bisa tahu soal warungnya yang kian hari kian ramai. Iya Mbah, saya senang dan saya ingin berterima kasih. Nada bicara Bejo tampak gugup. Dia benar-benar masih takut berhadapan langsung dengan Mbah Pripto. Mbah Pripto mengangguk lalu memulai ritual seperti yang dia lakukan bulan lalu. Bejo menyimak dan menuruti semua yang Mbah Pripto perintah. Bahkan kadang dia berinisiatif sendiri tanpa perlu disuruh. Karena sudah hafal, bulan ini kamu harus mengorbankan 2 ekor kambing dan uang 2 juta untuk ritualnya. Apa kamu bersedia? Usai melakukan ritual Mbah Pripto tanpa basa-basi, langsung mengutarakan syaratnya. Bersedia Mbah? Bejo mengangguk mantap. Penghasilan warungnya selama sebulan ini tentu membuat Bejo sangat mudah membeli 2 kambing. Bahkan dia sudah bersedia apabila Mbah Pripto minta lebih. Ritual dilakukan seperti biasa, mereka menyembelih 2 kambing di atas bukit yang berada di belakang rumah Mbah Pripto. Menjalankan dengan khidmat dan tidak terlalu kaku karena sudah terbiasa. Usai melakukan semua ritual, mereka pulang. Sepanjang perjalanan Haris dan Bejo saling mengobrol tentang usaha mereka. Benarkan kataku, pesugihan Mbah Pripto ini kerjanya cepat. Bahkan hanya dalam 1 bulan kamu sudah untung banyak, ya kan? Haris tertawa. Iya, rekomendasi darimu memang tidak pernah gagal ris. Bejo menepuk kedua pundak Haris karena merasa senang. Habis ritual ini aku yakin warungmu akan ramai. Nah, saranku kamu pakai karyawan, karena bakalan kerepotan nantinya. Haris membelokkan motornya. Tadi aku sudah mengajak 1 orang karena Tumini tidak bisa berjualan sendiri. Apalagi warungnya sekarang ramai. Bejo teringat dengan Juminten tetangga yang diajak bekerja karena dia harus pergi ke rumah Mbah Pripto. Nah, kalau bisa 2, karena pembeli akan naik 2 kali lipat. Aku berani menjaminnya. Kalau kamu nggak mau rugi, kamu juga bisa menaikkan harganya. Pembeli tidak akan lari dan masih mau menerimanya. Saran dari Haris tersebut membuat Bejo membayangkan kebahagiaan itu. Dia sudah menghitung-hitung di dalam kepalanya untung yang akan dia dapat kalau menaikkan harganya. Bejo pun mengikuti saran dari temannya itu. Saran itu pun terbukti. Bulan kedua menggunakan pesugihan. Pembeli di warungnya naik drastik, bahkan sampai 3 kali lipat. Beberapa pembeli kadang harus mengantri karena tidak mendapat tempat duduk. Ada juga yang nekat makan di pinggir jalan sambil melihat lalu lalang mobil di jalanan provinsi tersebut. Bejo dan Tumini pulang jam 3, terus belakangan ini karena dagangannya selalu habis ludes, keuntungannya pun jauh lebih besar dari sebelumnya, sehingga mereka bisa membelikan apa saja yang Inayah mau, sedangkan Poniah masih tidak mau menerima pemberian dari uang pesugihan.
Ibu bisa lihat sendiri kan, keluarga kita tidak apa-apa padahal sudah 2 bulan. Biasanya pesugihan meminta tumbal keluarga itu awal bulan kedua. Tapi lihat keluarga kita sehat-sehat jadi ibu. Tidak perlu takut lagi dengan pesugihan ini ya bu. Bejo mencoba membujuk ibu mertuanya agar mau menerima uang pemberian darinya. Poniah tetap pada pendiriannya, dia tidak mau menerimanya. Malam itu hujan turun sangat deras rumah mereka, yang biasanya dingin. Saat hujan mendadak menjadi gerah, bahkan kipas angin besar yang mereka beli tidak mau meredakan panas di dalam rumah. Bejo dan Tumini sampai keluar di teras tengah malam, mereka merasa gerah ketika berada di dalam rumah. Kenapa ya akhir-akhir ini rumah kita serasa panas gini? Mengeluh sambil menggerakkan bajunya supaya ada angina. Tidak tahu bu, mungkin butuh direnovasi karena beberapa bagiannya sudah rusak. Bejo menjawab dengan sedikit mengasal karena tidak bisa berpikir. Gerah dan panas yang dirasakan membuat pikirannya tersumbat. Kini pesugihan yang mereka jalani sudah memasuki bulan kelima. Warung mie ayam bakso juga semakin luas. Karyawannya pun juga sudah bertambah, bahkan sudah ada buku menunya sehingga pembeli bisa menuliskan pesanannya sesuai nomor antrean. Seperti biasa, Bejo harus menyetor hewan pada Mbah Pripto. Bulan kelima ini, Mbah Pripto meminta sapi. Bejo tentu dengan mudah memberikannya. Keuntungan yang sudah dia dapat selama ini bisa membuatnya dengan mudah membeli sapi. Malamnya selesai berjualan, mendapati anaknya menggigil dan kejang-kejang badannya panas semua dan kedua matanya tampak putih. Pak Inayah, kenapa ini? Tumini panik. Bejo yang melihat anaknya seperti itu langsung membopongnya. Bu, ayo kita bawa ke rumah sakit. Bejo menggendong Inayah keluar rumah dan membuat orang-orang kampung ikutan panik. Salah satu dari mereka yang punya mobil meminjamkannya. Mereka langsung membawa Inayah ke rumah sakit terdekat. Di rumah sakit Inayah mendapat perawatan intens, perawat dan dokter saling bahu-membahu melakukan tindakan medis. Inayah dirawat di UGD selama hampir 1 jam. Dokter Andi yang menanganinya terkejut karena tidak ditemukan penyakit sama sekali di tubuh Inayah. Maaf Pak, kami sudah melakukan semua pengecekan dan uji laboratorium, tetapi di tubuh Inayah tidak ditemukan penyakit sama sekali. Mungkin Inayah hanya kecapean saja. Kami sudah memberinya obat turun panas dan vitamin, sehingga Inayah sudah bisa dibawa pulang. Penjelasan dokter Andi ini membuat Bejo dan Tumini terkejut. Bagaimana bias tidak terdeteksi penyakit apapun. Padahal jelas-jelas Inayah kejang-kejang dan matanya sampai terlihat putih. Sepulang dari rumah sakit, Inayah kejang-kejang lagi. Bejo kepikiran untuk membawa anaknya ke rumah Mbah Pripto. Mbah Pripto pasti bias mengobati Inayah. Bejo terus menenangkan Tumini saat berada di perjalanan menuju rumah Mbah Pripto. Iya Pak, mereka akhirnya tiba di rumah Mbah Pripto. Kebetulan saat itu tidak ada yang mengantri, sehingga mereka bias langsung masuk. Bejo pun langsung menjelaskan apa yang terjadi pada anaknya. Mbah Pripto hanya mengangguk lalu membaca mantra sambil matanya terpejam. Tumini yang baru pertama melihatnya sedikit takut. Bejo meminta istrinya untuk tetap tenang. Tumini mengangguk takzim. Sepertinya anakmu ini diminta sama Sang Baurekso yang memberimu kekayaan. Perkataan Mbah Pripto membuat Bejo melotot karena terkejut. Hah, mana bias? Dulu Mbah Pripto bilang mereka hanya meminta tumbal hewan. Kenapa sekarang anak saya? Bejo seketika beranjak dari tempat duduknya. Loh, kenapa kamu marah? Ini sudah konsekuensinya mereka. Meminta apa saja kita harus meneruti. Dan mereka juga yang memberi kekayaan. Kita tidak bisa apa-apa, Mbah Pripto menjadi naik pitam. Tidak bisa begini, Mbah harus menyembuhkan atau tidak akan aku laporkan polisi. Bejo marah-marah. Mbah Pripto langsung mengusir Bejo dari sana. Ternyata Mbah Pripto memiliki ajudan yang bertubuh kekar. Bejo dan Tumini terpaksa harus membawa Inayah pulang ketika di rumah Bejo memilih fokus pada kesembuhan anaknya. Dia sampai mencari kiai di mana-mana. Namun katanya semuanya sudah terlambat.
Warung mie ayamnya sering libur dan membuat pelanggan kadang kecewa. 7 hari setelah sakit Inayah meninggal, Bejo dan Tumini merasa terpukul. Mereka seperti dihantam ribuan palu besar. Tak hanya itu, mereka juga menyesal karena tidak mau mendengar nasihat dari Ponia. Selesai demikianlah sebuah cerita ini. Semoga kita bisa mendapat hikmah dari kisah ini. Jika ada yang mau mengirimkan cerita horornya, kirim via email yang ada di deskripsi YH. Dan jangan lupa aku mohon sedekahnya untuk merakit PC, agar lebih semangat membuat konten dan bias menambahkan subtitle. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di ruang gelap. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.